Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Selamat datang di kelasku bersama saya Julem Karsmanzaluhu teman-teman. Baik, di video kali ini kita akan berkenalan dengan tag div dan span pada HTML ya teman-teman. Nah, apa itu tag div dan span? Nanti saya akan jelaskan teman-teman. Jadi teman-teman coba aja dulu buka text editornya. Oke, seperti biasa teman-teman, di folder project kita belajar HTML, teman-teman coba klik kanan dulu, kemudian pilih new file ya. Lalu filenya disimpan, beri aja namanya div span titik html, kemudian filenya di save ya teman-teman. Seperti biasa juga teman-teman buat dulu struktur HTML-nya, title belajar div, maksud saya div dan span teman-teman. Baik. Kemudian teman-teman coba klik kanan aja, kemudian open in browser ya, untuk melihat hasilnya nanti di browser. Baik, ini saya rapikan dulu. Oke. Oke. Nah, saya mau jelasin sedikit dulu ya teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, hampir bahkan semua tag-tag yang terdapat pada HTML itu teman-teman, itu memiliki makna atau tujuan. Maksud saya ya makna dan tujuannya juga ya teman-teman. Misalnya seperti tag P ya teman-teman. Tag P itu kan digunakan untuk ya membuat paragraf. Kemudian tag heading itu untuk membuat heading atau judul gitu. Kemudian tag table ya untuk membuat table. Nah, dan tag yang lainnya juga ya. Baik. Nah, sedangkan tag div dan span ini itu tidak memiliki makna atau arti apa-apa teman-teman. Jadi div dan span ini tidak memiliki style bawaan. Nah, terus tag div dan span ini kok ada gitu. Nah, jadi dari ketidak ada maknanya atau ketidak ada tujuannya ini teman-teman, justru yang itulah yang membuat tag ini sangat penting untuk kita ketahui teman-teman. Karena tag div dan span ini akan sering kita jumpai, bahkan sering nanti kita gunakan di saat kita mendevelop atau membangun sebuah website ya teman-teman. Jadi div dan span ini kita gunakan untuk membuat struktur website. Jadi kita memisah-misahkan antara bagian ini dengan bagian yang lain kita pisahkan, terutama kita menggunakan tag div ya teman-teman yang akan sering kita gunakan nanti. Nah, tag div dan span ini itu nanti akan diikuti dengan atribut ya teman-teman. Atribut yaitu kelas dan ID, di mana atribut tersebut nanti itu akan kita gunakan sebagai selektor pada CSS kita nanti teman-teman. Jadi dengan adanya atribut itu, jadi kita di CSS nanti akan termudahkan melakukan selektor untuk memberikan style nantinya di bagian-bagian yang dibungkus tadi teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman ya, kita praktekkan seperti ini. Coba teman-teman buat paragraf ya, atau tag P, kemudian tab. Saya sedang belajar HTML. Kemudian di bawah div saya sedang belajar HTML. Nah, tapi coba teman-teman lihat ya. Oke, save, kemudian kembali ke browser F5 atau di refresh. Nah, teman-teman bisa lihat tidak ada bedanya ya. Paragraf dengan div itu sama-sama aja gitu, teman-teman. Nah, dengan menggunakan div itu kita bisa dengan menambahkan atribut ya, misalnya kelasnya kelas paragraf ya, misalnya kelas P lah, paragraf. Nah, jadi kita termudahkan nanti teman-teman untuk men-style. Jadi kita dengan memberikan atribut ini yang saya bilang tadi, kelas atau atribut ID, jadi itu akan menjadi selektor nanti di CSS kita teman-teman. Nah,
Coba kita buat CSS ya. Teman-teman nggak usah pusing dulu ya akan style atau CSS ini ya, karena ini akan berada di playlist yang berbeda nanti teman-teman. Oke, style p colornya red, save, kemudian kembali ke browser ya, save. Nah, teman-teman bisa lihat ini warna merah ya yang di kolom div ini, karena kita sudah memberikan atribut kelas, yang mana si kelas ini nanti akan menjadi selektor di CSS kita teman-teman. Nah, lah terus kan bisa kita gunakan ini. Ngapain harus buat seperti ini? Iya, tapi kan div ini nanti akan sering kita gunakan di saat membagi pengkelompokan bagian-bagian tertentu teman-teman. Misalnya dalam pembuatan struktur website ya. Misalnya ini saya hapus. Misalnya kontainer, kemudian di dalam kontainer ini di dalamnya ada header ini ada heading 1 my website. Di setelah header biasanya ada yang namanya navbar, di sini ada menu, home, about, kontak ya. Nah, di bawah itu kemudian ada yang namanya konten. Kita buat paragraf aja. Setelah itu di bawah ada yang namanya footer. Oke. Misalnya 2020 gini. Copyright ya. N copy 2020 teman-teman. Save, kemudian kembali ke maksud saya ini. Oke. Save, kembali ke browser, F5 refresh. Nah, teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini ya. Nah, maksud saya tadi dengan menggunakan ini, div ini, jadi kita bisa memudahkan men-style nanti teman-teman daripada struktur website kita ini. Misalnya si kontainer, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, untuk CSS ya kita akan bahas di video selanjutnya nanti atau di playlist yang berbeda ya teman-teman, karena di playlist CSS nanti akan saya lebih rinci menjelaskan hal-hal yang perlu kita ketahui akan CSS tersebut teman-teman. Misalnya kontainernya bordernya 1 pixel ya, solid red. Save, kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah pembungkus website tadi. Jadi si kontainer ini membungkus semuanya ini teman-teman. Nah, kemudian kita bisa buat padding ya. Padding 2 pixel, save, kembali ke browser, F5. Oke. Di bawah juga ada yang namanya header. Background colornya misalnya black ya, hitam. Save. Lah, tulisannya nggak nampak ya, udah kita buat aja misalnya colornya putih. Save, kemudian kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi dengan menggunakan div ini, pokoknya nanti kita akan mudah untuk mendesain halaman website kita teman-teman gitu. Lalu si span ini biasanya disisipkan di sebuah paragraf ya. Misalnya seperti ini, saya mau menyisipkan di sini span yang ini span, save, kemudian kembali ke browser. Nah, teman-teman bisa lihat tidak ada perubahan ya. Nah, dengan menggunakan span, misalnya di sini saya buatnya kelas italic ya. Saya mau ubah itu menjadi italic.
Misalnya kelasnya tadi font stylenya italic, save, kemudian kembali ke browser. Nah, teman-teman bisa lihat ini berubah menjadi cetak miring gitu. Oke lah, terus kenapa harus repot-repot buat pakai maksud saya span? Kan tag i juga bisa, tag em juga bisa. Iya, memang bisa teman-teman, tapi teman-teman perlu ketahui untuk mendekorasi sebuah halaman website itu dilakukan si CSS ya teman-teman, bukan di HTML-nya langsung teman-teman. Karena HTML itu ya hanya untuk struktur doang, sedangkan untuk style atau dekorasi itu dilakukan si CSS teman-teman. Baik, ini saya kembalikan seperti semula ya, atau stylenya saya hapus, save. Ini juga saya hapus juga karena ini ada lagi yang ingin saya jelaskan teman-teman. Oke, lalu jika teman-teman bertanya apa sih bedanya div dan span ini? Nah, ini adalah pertanyaan menarik teman-teman. Bedanya div dan span ini adalah di tampilannya pada browser ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan mengenal istilah yang namanya block dan inline teman-teman. Nah, si div ini merupakan block style ya teman-teman, sedangkan si span ini merupakan inline style maksud saya. Lah, block dan inline itu apa? Block itu teman-teman, itu adalah tag pada HTML yang berdiri sendiri gitu teman-teman. Misalnya seperti ini, div ya, div ini adalah div pertama, save, kemudian kembali ke browser. Nah, ini adalah div pertama teman-teman. Coba ini kita copy kedua, save, kembali ke browser, F5, save. Nah, teman-teman bisa lihat div itu dia memberi baris baru ya. Maksud saya tadi yang namanya blog itu dia akan berdiri sendiri. Jadi dia akan memenuhi sampai ke ujung layar browser ya teman-teman. Nah, jadi kalau ada baris baru di setelah div itu, dia akan berada di bawahnya. Jadi dia akan memberikan baris baru teman-teman. Nah, itulah maksud saya si blog itu. Jadi dia berdiri sendiri. Beda dengan span misalnya. Span ini adalah span pertama, save, kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat spannya kan berada di baris baru lagi karena kita di sini menggunakan div ya. Nah, coba kita copy lagi spannya ya. Kedua, save, kemudian kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat spannya itu nyambung ya. Dia tidak memberikan baris baru. Nah, inilah yang disebut dengan inline teman-teman. Jadi dia nyambung terus, tidak ada baris antara tag yang satu dengan tag yang lain. Beda dengan si block, dia memberikan baris baru karena dia ya berdiri sendiri. Ini adalah merupakan tempatnya sampai ke ujung si browser teman-teman. Nah, kemudian tag yang lain akan berada di bawahnya gitu teman-teman. Nah, si tag maksud saya si blog ini juga itu bisa kita bilang seperti heading, itu blog style ya teman-teman, paragraf. Sedangkan inline bisa seperti italic, tag italic, tag strong gitu teman-teman. Oke, semoga teman-teman bisa mengerti ya akan kegunaan div dan span ini. Begitu juga perbedaannya teman-teman. Walaupun penjelasan saya agak-agak rumit, tapi jika teman-teman ada pertanyaan akan penjelasan yang di video kali ini, teman-teman bisa tanyakan langsung di bawah atau di kolom komentar yang berada di bawah video ini ya teman-teman. Nanti saya akan jawab apa yang teman-teman pertanyakan atau bingung akan penjelasan saya atau tentang tag div dan span ini teman-teman. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini.
dari awal hingga sampai terakhir ya teman-teman. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Bye.